Dia seorang pemimpin kelompok. Saat melihat orang lain ceroboh dalam tugasnya, dia tak menunjukkan masalah atau menanganinya. Dia hanya mengakomodasi dan memanjakan mereka. Watak rusak apa yang tersembunyi di balik sikap lunak terhadap orang lain? Bagaimana dia mencari kebenaran dan menyelesaikan ini? Untuk mengetahuinya, mari saksikan video kesaksian Kristen apa yang ada di balik bersikap lunak terhadap orang lain. Beberapa bulan lalu, pemimpin menugaskanku dan Kanar untuk pekerjaan penyiraman. Setelah beberapa saat, kulihat dia tidak banyak memikul beban dalam pekerjaannya. Dia tak cepat membantu memecahkan masalah orang. Juga tak aktif dalam diskusi pekerjaan. Pemimpin memberitahuku bahwa Kanar ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Aku harus bersekutu dengannya. Kupikir mungkin dia sibuk dan mengabaikan beberapa pekerjaan. Kupikir dia bukannya tak melakukan apa-apa. Aku tak boleh berharap tinggi darinya. Dan aku bisa tangani masalah yang tak dia persekutukan. Jadi, aku tak menyelidiki masalah dalam pekerjaannya. Setelah beberapa saat, sebelum pertemuan untuk saudara-saudari, aku mengingatkan Kanar untuk lebih dulu mencari tahu tentang masalah dan kesulitan mereka, agar bisa mencari firman yang tepat untuk persekutuan dan membuat pertemuan lebih efektif. Benar. Belakangan, aku bertanya pada saudara-saudari, apa Kanar menanyakan keadaan dan kesulitan mereka? Lalu mereka menjawab, tidak. Aku merasa dia tidak bertanggung jawab. Yang lain punya banyak kesulitan dalam tugas mereka. Mereka butuh lebih banyak persekutuan, tapi dia meremehkannya. Dia benar-benar ceroboh. Kali ini, aku harus mengangkat masalahnya. Itu akan sangat membantu dia. Iya. Namun aku berpikir, jika dia tak terima dan bilang aku berharap terlalu banyak, itu akan membuatku tampak keras dan dingin terhadap orang lain. Kanar masih muda, jadi dia cenderung fokus pada kenyamanan daging. Terkadang aku juga ceroboh dan fokus pada kenyamanan. Aku tak boleh terlalu menuntut, aku bisa mengatasinya. Keras pada diri sendiri, lunak pada orang lain. Aku akan lembur dan kurangi waktu istirahat. Jadi, aku tak bersekutu dengan Kanar dan menunjukkan masalahnya ini. Sikapku dengan pekerjaan lain juga seperti itu. Saat melihat kinerja seseorang buruk, aku tak memeriksa apa penyebabnya atau apa yang harus dilakukan, tapi toleran dan sabar saja. Kadang aku merasa sangat kesal atau marah tentang perilaku seseorang, tapi aku memendamnya. Kupikir, lupakan. Biarkan mereka melakukan sebisanya, dan aku akan urus sisanya. Mengakomodasi orang dengan cara itu bukan menyebutkan masalahnya, mencegah mereka untuk maju. Benar. Setelah beberapa saat, saudara-saudari mencariku untuk membantu mengatasi masalah. Saat melihat mereka menghormatiku, aku tak merasa jengkel atau kesal. Selama ini, aku merasa keras terhadap diri sendiri dan memaafkan orang lain dalam interaksi kita. Berarti aku berkemanusiaan baik. Tidak seperti orang yang cerewet dan tak bisa bekerja sama. Kemudian suatu hari, aku membaca firman Tuhan tentang keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain. Lalu sudut pandangku berubah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain." Apa arti ungkapan ini? Itu berarti engkau harus membuat tuntutan yang tegas terhadap dirimu sendiri dan bersikap lunak terhadap orang lain, sehingga mereka dapat melihat betapa dermawan dan murah hatinya dirimu. Lalu mengapa orang mau melakukan hal ini? Apa yang ingin dicapai? Dapatkah orang melakukannya? Apakah ini benar-benar ungkapan alami dari kemanusiaan orang-orang? Berapa banyak yang harus kau kompromikan untuk melakukan hal ini? Engkau harus membebaskan dirimu dari keinginan dan tuntutan
mengharuskan dirimu merasakan lebih sedikit kegembiraan, menderita lebih banyak, membayar harga lebih mahal, dan bekerja lebih banyak agar orang lain tidak perlu kelelahan. Dan jika orang lain merengek, mengeluh, atau berkinerja buruk, engkau tidak boleh menuntut terlalu banyak dari mereka. Rata-rata saja sudah cukup. Orang-orang yakin bahwa ini adalah tanda kebajikan yang luhur. Tetapi mengapa menurutku itu salah? Bukankah itu memang salah? Dalam keadaan normal, ungkapan alami dari kemanusiaan orang biasa adalah bersikap toleran terhadap dirinya sendiri dan tegas terhadap orang lain. Itulah yang sebenarnya. Orang itu mampu memahami masalah orang lain dan berkata, "Orang ini congkak, orang itu jahat, orang ini egois, orang itu ceroboh dan asal-asalan dalam melaksanakan tugasnya, orang ini sangat malas." Sedangkan pada dirinya sendiri, dia berpikir, "Jika aku sedikit malas, tidak apa-apa. Aku memiliki kualitas yang baik. Meskipun aku malas, aku melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada orang lain." Orang itu suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi terhadap dirinya sendiri dia toleran dan menyesuaikan diri sebisa mungkin. Bukankah ini adalah ungkapan alami dari kemanusiaannya? Jika orang diharapkan untuk hidup sesuai dengan gagasan, tegas terhadap diri sendiri, dan toleran terhadap orang lain, penderitaan apa yang harus mereka alami? Mampukah mereka benar-benar menanggungnya? Berapa banyak orang yang akan berhasil menanggungnya? Tidak ada. Dan mengapa tidak ada? Manusia pada dasarnya egois. Mereka bertindak berdasarkan prinsip bahwa tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Benar, manusia terlahir egois. Manusia adalah makhluk yang egois dan sangat berkomitmen pada falsafah iblis. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Manusia beranggapan jika mereka tidak bersikap egois dan memikirkan diri mereka sendiri ketika sesuatu menimpa mereka, itu akan menjadi bencana bagi mereka dan itu tidak wajar. Inilah yang orang yakini dan dengan cara seperti itulah mereka bertindak. Jika orang diharapkan untuk tidak bersikap egois dan membuat tuntutan yang tegas terhadap diri mereka sendiri dan rela mengalami kerugian daripada mengambil keuntungan dari orang lain, apakah itu harapan yang realistis? Jika orang diharapkan untuk dengan gembira berkata, "Ketika seseorang memanfaatkan mereka, kau mengambil keuntungan dariku, tetapi aku tidak marah. Aku adalah orang yang toleran, aku tidak akan menjelek-jelekanmu atau berusaha membalasmu, dan jika kau belum cukup mengambil keuntungan dariku, jangan ragu untuk melanjutkannya." Apakah itu harapan yang realistis? Berapa banyak orang yang mampu melakukan hal ini? Inikah cara manusia yang rusak biasanya berperilaku? Jelas sekali, tidaklah normal jika hal ini terjadi. Mengapa demikian? Karena orang yang wataknya rusak, terutama orang yang egois dan jahat, akan selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan tidak akan merasa puas ketika orang lain memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Jadi, fenomena ini, jika itu memang terjadi, adalah sebuah ketidakwajaran. Bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain. Pernyataan tentang kebajikan ini merupakan semacam tuntutan yang diajukan oleh para moralis sosial kepada orang-orang yang tidak memahami natur manusia, yang jelas sekali tidak sesuai dengan fakta dan natur manusia. Ini seperti menyuruh tikus untuk tidak membuat lubang atau menyuruh kucing untuk tidak menangkap tikus.
apakah benar mengajukan tuntutan seperti itu? Itu adalah tuntutan kosong dan jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Amin. Amin. Saat pertama membaca firman ini, aku tak sepenuhnya paham. Karena aku selalu berpikir, bersikap toleran terhadap orang lain adalah hal baik. Aku mengagumi orang seperti itu dan bercita-cita menjadi seperti itu. Namun jika dipikirkan dengan cermat, aku merasa firman itu akurat. Aku sangat yakin. Apalagi saat membaca ini. Orang yang wataknya rusak, terutama orang yang egois dan jahat, selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan sama sekali tidak senang memperjuangkan kepentingan orang lain. Jadi jika fenomena ini terjadi, itu sebuah anomali. Bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain. Pernyataan tentang kebajikan ini dari para moralis sosial yang tak memahami natur manusia, menuntut orang-orang yang jelas tidak sesuai dengan fakta dan natur manusia. Ini seperti melarang tikus membuat lubang atau melarang kucing menangkap tikus. Aku sangat terkejut. Ternyata ide yang selama ini aku junjung bertentangan dengan kemanusiaan dan tak bisa dicapai manusia. Itu tak bisa menjadi standar untuk diikuti. Iya. Melihat kembali perilakuku, itu persis seperti yang Tuhan ungkapkan. Saat aku keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain, aku merasa dirugikan dan kesal. Bahkan saat itu terjadi, aku tak senang melakukannya. Seperti dengan Kanar, aku tahu benar dia ceroboh dalam tugasnya, malas dan tak bertanggung jawab. Aku marah dan ingin menyingkap masalahnya, agar dia bisa cepat mengubah keadaan dan menjadi rekan yang baik. Namun aku ingat, tidak boleh terlalu keras. Aku harus keras pada diriku, lunak pada orang lain, lalu aku lupakan niat bicara dengannya tentang masalahnya. Aku merasa bisa lebih menderita, membayar sedikit lebih lagi, dan tak banyak menuntut. Agar tak terlihat tidak pengertian, terlalu cerewet. Melawan keyakinan itu melelahkan. Benar. Iya. Aku mengepalai pekerjaan beberapa kelompok. Beban kerjaku sudah berat. Harus membantu dia mengatasi masalah pekerjaannya. Membuatku merasa dirugikan dan punya banyak keluhan. Tapi demi bersikap toleran terhadap orang lain, agar orang berpikir baik tentangku, aku hanya diam. Itulah keadaan dan pemikiranku yang sesungguhnya. Seperti yang Tuhan firmankan, manusia itu terlahir egois. Manusia adalah makhluk yang egois dan sangat berkomitmen. Pada pasapa iblis, tiap orang cari selamat sendiri. Manusia berpikir, jika tak bersikap egois ketika sesuatu menimpa mereka, itu akan menjadi bencana dan itu tak wajar. Inilah yang orang yakini. Begitulah mereka bertindak. Iya. Kita semua pada dasarnya egois. Aku juga. Saat aku bekerja lebih banyak, aku benci kerja kerasnya. Aku merasa dirugikan, kesal, dan tak senang. Namun, aku masih keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain. Watak rusak apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sikap toleran terhadap orang lain ini? Apa konsekuensi dari sikap itu? Aku berdoa di hadapan Tuhan dan mencari dengan pertanyaan itu. Lalu membaca firman-Nya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain." Firman tersebut dan juga ungkapan tentang mengembalikan uang yang telah kau temukan dan senang membantu orang lain adalah salah satu tuntutan budaya tradisional agar orang bertindak dengan penuh kebajikan. Sebenarnya dalam hal ini, entah seseorang dapat mencapai atau melakukan kebajikan seperti itu atau tidak, itu tetaplah bukan standar atau kriteria untuk mengukur kemanusiaan orang itu. Mungkin engkau benar-benar mampu bersikap tegas terhadap dirimu sendiri, dan engkau menuntut dirimu sendiri dengan standar yang sangat tinggi. Engkau mungkin memiliki moral yang sangat baik dan selalu memikirkan orang lain,
tidak bersikap egois dan mengejar kepentinganmu sendiri. Engkau mungkin tampak sangat murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial dan melakukan apa yang benar di tengah masyarakat. Kepribadian dan kualitasmu yang luhur mungkin terlihat oleh orang-orang yang dekat denganmu dan orang-orang yang kau temui dan yang dengannya engkau berinteraksi. Perilakumu mungkin tidak pernah memberi orang lain alasan untuk menyalahkanmu atau mengkritikmu, malah menimbulkan pujian yang berlebihan dan bahkan kekaguman. Orang-orang mungkin menganggapmu sebagai orang yang benar-benar tegas terhadap dirinya sendiri dan toleran terhadap orang lain. Namun, ini adalah perilakumu yang hanya tampak di luarnya saja. Apakah pemikiran dan keinginan di lubuk hatimu sama dengan perilaku lahiriah ini, dengan tindakan yang kau lakukan secara lahiriah ini? Jawabannya adalah tidak sama. Alasan engkau mampu bertindak seperti ini adalah karena ada motif di baliknya. Apa sebenarnya motif itu? Setidaknya ada satu hal yang dapat dikatakan tentang motif itu. Itu adalah sesuatu yang tidak terkatakan jahatnya, sesuatu yang gelap dan jahat. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa kebanyakan dari mereka yang menuntut diri mereka sendiri untuk hidup sesuai dengan kebajikan, tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain, terobsesi dengan status. Didorong oleh watak mereka yang rusak, mereka tak mampu menahan diri untuk mengejar gengsi, keunggulan sosial, dan status di mata orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan keinginan mereka akan status, dan semua ini dikejar dengan memakai kedok perilaku yang baik dan saleh. Dan dari manakah hal-hal yang mereka kejar ini berasal? Semua itu sepenuhnya berasal dari dan didorong oleh watak yang rusak. Jadi, apapun yang terjadi, entah seseorang hidup dengan menerapkan kebajikan, tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain atau tidak, dan entah dia melakukannya dengan sempurna atau tidak, itu tak dapat mengubah esensi kemanusiaannya. Maksudnya, ini berarti melakukan hal itu sama sekali tidak dapat mengubah pandangan atau nilai dirinya, ataupun menuntun sikap dan sudut pandangnya terhadap segala macam orang, peristiwa, dan berbagai hal. Bukankah itu yang terjadi? Semakin seseorang mampu bersikap tegas terhadap dirinya sendiri dan toleran terhadap orang lain, semakin baik dia dalam berpura-pura, dalam memperdaya orang lain dengan menggunakan perilaku yang baik dan perkataan yang sedap didengar, dan semakin curang dan jahat dirinya. Semakin dia menjadi jenis orang seperti ini, semakin dalam kecintaan dan pengejarannya akan status dan kekuasaan. Betapapun mengesankan kebajikan yang diperlihatkannya itu, dan betapapun menyenangkannya untuk dilihat, pengejaran yang tersembunyi di lubuk hatinya, natur dan esensinya, dan bahkan ambisinya dapat muncul setiap saat. Oleh karena itu, sebaik apapun perilaku orang itu tak bisa menyembunyikan kemanusiaannya yang hakiki atau ambisi dan keinginannya. Itu tidak bisa menyembunyikan natur dan esensi buruknya yang tidak mencintai hal-hal positif dan muak dan membenci kebenaran. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta-fakta ini, ungkapan bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain bukan saja absurd, tetapi ini juga menyingkapkan orang-orang ambisius yang menggunakan ungkapan dan perilaku semacam itu untuk menutupi ambisi dan keinginan mereka yang tersembunyi. Amin. Aku melihat dari firman ini, bersikap keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain tampak seperti murah hati terhadap orang lain. Itu berarti berpikiran terbuka dan mulia,
Tapi di lubuk hati, motivasi jahat yang tak terucap dan gelap mengintai. Itu memamerkan diri melalui perilaku baik yang dangkal untuk mendapatkan kekaguman, serta status dan reputasi yang lebih tinggi. Orang seperti itu, dari luar tampaknya terpuji, tapi sebenarnya munafik berpura-pura jadi orang baik. Aku teringat tindakanku dan apa yang kutunjukkan dengan Kanar. Tak peduli seceroboh apapun dan tak bertanggung jawabnya dia dalam bekerja, aku bukan hanya tak menunjukkan itu dan menanganinya, tapi justru bersikap pengertian dan akomodatif. Betapapun sedikitnya waktuku, sesibuk apapun aku akan kerjakan apapun yang tak dilakukan Kanar. Meski itu sulit atau melelahkan, aku akan kerjakan. Sesungguhnya, aku tak melakukan itu karena murah hati. Aku punya motivasi tersembunyi. Aku takut melukai harga dirinya jika menunjukkan itu secara langsung. Nanti apa pendapat dia tentangku? Aku ingin mengukuhkan tempatku dan meninggalkan kesan baik di mata semua orang. Aku tidak sepenuhnya bersedia, hanya memaksakan diri melakukannya agar semua orang lihat betapa murah hatinya aku. Akibatnya, aku menjadi makin licin dan licik. Aku tampak pengertian, tapi motivasi keliruku ada di balik itu. Aku memberi orang-orang kesan yang salah, menipu mereka. Itu bukan kemanusiaan normal. Benar. Aku memahami esensi dari keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain. Aku merasa motivasi tercela yang tersembunyi di hatiku memuakkan. Aku juga berterima kasih pada Tuhan. Tanpa Dia menyingkap kenyataan dari bagian budaya tradisional itu, aku akan tetap bodoh. Berpikir, bersikap toleran terhadap orang lain berarti memiliki kemanusiaan yang baik. Aku akhirnya sadar, ini kekeliruan yang iblis gunakan untuk merusak manusia. Itu bukan kebenaran atau standar untuk mengevaluasi kemanusiaan seseorang. Iya. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, kita akan berpikir ini hal yang baik. Entah sedalam apa kita akan terperosok. Kemudian, aku membaca firman Tuhan lainnya. Betapapun sesuainya tuntutan dan standar moral manusia dengan standar yang berlaku, atau betapapun sesuainya semua itu dengan selera, pandangan, keinginan, dan bahkan kepentingan orang banyak, itu bukanlah kebenaran. Ini sesuatu yang harus kau pahami. Karena itu bukan kebenaran, kau harus segera menyangkal dan meninggalkan semua itu. Kau juga harus menganalisis esensinya, serta akibatnya jika kau hidup berdasarkan standar moral tersebut. Dapatkah itu menghasilkan pertobatan dalam dirimu? Dapatkah itu membantumu mengenal dirimu? Dapatkah itu membuatmu hidup dalam keserupaan dengan manusia? Itu tak dapat membuatmu mengalami hal-hal ini. Itu hanya akan membuatmu menjadi munafik dan merasa diri benar. Itu akan membuatmu semakin licin dan jahat. Ada yang berkata, dahulu ketika kami menjunjung tinggi budaya tradisional ini, kami merasa kami orang baik. Ketika orang lain melihat perilaku kami, mereka juga mengira kami orang baik. Padahal kami tahu di dalam hati kejahatan macam apa yang mampu kami lakukan. Melakukan sedikit perbuatan baik hanyalah menyamarkannya. Namun, jika kami melepaskan perilaku baik yang budaya tradisional tuntut pada kami, apa yang harus kami lakukan untuk gantinya? Perilaku dan tindakan apa yang akan memuliakan Tuhan? Apa pendapatmu mengenai pertanyaan ini? Apakah mereka masih belum tahu kebenaran apa yang harus diterapkan oleh orang yang percaya Tuhan? Tuhan telah ucapkan banyak kebenaran, dan ada banyak kebenaran yang harus diterapkan manusia. Jadi, mengapa kau tak mau menerapkan kebenaran dan bersikeras menjadi orang yang berpura-pura berbuat baik dan munafik? Mengapa kau berpura-pura? Singkatnya, tujuan dari membahas berbagai standar moral ini bukan saja untuk memberitahumu bahwa semua itu adalah gagasan dan imajinasi manusia, dan bahwa semua itu berasal dari iblis. Tujuannya adalah membuatmu memahami bahwa esensi dari hal-hal ini adalah palsu, terselubung, dan menipu.
Meskipun orang berperilaku baik, itu bukan berarti mereka hidup dalam kemanusiaan yang normal. Mereka justru gunakan perilaku palsu itu untuk menutupi niat mereka dan untuk menyamarkan watak, natur, dan esensi mereka yang rusak. Jadi, manusia menjadi makin ahli dalam berpura-pura dan menipu, membuat mereka menjadi semakin rusak dan juga jahat. Standar moral budaya tradisional yang dijunjung oleh manusia yang rusak tidak sesuai dengan kebenaran yang diucapkan Tuhan, juga tak selaras dengan apapun yang Tuhan ajarkan pada manusia. Keduanya tak ada kaitannya. Jika kau tetap menjunjung tinggi budaya tradisional, maka kau telah disesatkan dan diracuni. Jika kau menjunjung tinggi budaya tradisional dan mematuhi prinsipnya dalam hal apapun, artinya kau sedang melanggar kebenaran, memberontak, dan menentang Tuhan dalam hal itu. Jika kau menjunjung tinggi salah satu standar moral ini, memperlakukannya sebagai kriteria untuk memandang orang atau keadaan, maka kau telah keliru. Jika kau gunakan ini untuk mengkritik atau menyakiti orang, kau telah berbuat dosa. Jika kau selalu bersikeras menggunakan standar moral budaya tradisional untuk menilai semua orang, maka jumlah orang yang telah kau kutuk dan lakukan tidak adil akan terus bertambah. Dan engkau pasti akan mengutuk dan menentang Tuhan. Kau akan menjadi orang yang berdosa. Amin. 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 Merenungkan firman memberiku lebih banyak kejelasan. Saat melihat orang yang asal-asalan, licik, atau tak bertanggung jawab dalam bekerja, kita harus menunjukkannya atau menangani mereka, agar mereka bisa lihat konsekuensi dari bersikap ceroboh dan segera mengubahnya. Itulah yang harus dilakukan orang berkemanusiaan baik. Benar. Iya. Namun, untuk menjaga citra dan status, aku lunak, toleran, dan bungkam tentang masalah yang kulihat. Akibatnya, Kanner tidak menyadari watak rusak yang dimilikinya. Dia tetap lalai dan tak bertanggung jawab dalam tugasnya. Itu merusak jalan masuk kehidupan orang. Itu pelanggaran. Aku sama sekali tak memikirkan atau memaklumi dia, tapi menyakitinya. Aku lihat, aku sama sekali bukan orang baik. Aku menyakiti saudara-saudari, menunda dan memengaruhi pekerjaan gereja. Iya. Itu merugikan orang lain dan diri sendiri. Aku secara langsung mengalami bersikap keras terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain bukanlah kebenaran, tapi kekeliruan yang iblis gunakan untuk menyesatkan dan merusak manusia. Aku tak bisa biarkan iblis mempermainkanku. Aku harus lakukan yang Tuhan minta. Menggunakan firman Tuhan sebagai pedomanku dan kebenaran sebagai standar untuk berpikir dan bertindak. Amin. Amin. Setelah itu, saat melihat ada masalah dengan Kanner, aku tidak memanjakan dia lagi. Aku menunjukkannya agar dia bisa melihat itu dan berubah. Kemudian, aku diberi tanggung jawab untuk proyek lain. Sambil memantaunya, kuperhatikan seorang saudara tak serius dalam tugasnya dan juga ceroboh. Aku hanya ingin selesaikan pekerjaan untuk menghindari menunjukkannya dan mempermalukan dia. Lalu terpikir olehku bahwa aku punya pemikiran ini untuk melindungi kepentinganku sendiri, membangun citra baik di mata orang lain. Aku tak ingin tunjukkan masalahnya, takut dia tersinggung. Itu motivasi yang tercela. Aku ingat firman Tuhan. Sambil melaksanakan tugasmu dengan benar, pastikan juga bahwa kau tak lakukan dan katakan apapun yang tak membantu dan tak bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Bertindaklah sesuai kata hati nuranimu. Dan jangan lakukan hal yang memalukan. Khususnya, jangan lakukan hal-hal yang memberontak atau menentang Tuhan. Dan jangan lakukan hal yang mengganggu pekerjaan atau kehidupan gereja. Bersikaplah adil dan terhormat, dan pastikan perbuatanmu layak di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan menunjukkanku prinsip untuk bertindak. Perbuatanku
harus bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan saudara-saudari dan membangun. Aku juga harus menerima pengawasan Tuhan secara terbuka. Saat melihat saudara itu lalai dalam tugas, aku harus tunjukkan agar dia bisa melihat masalahnya dan cepat berubah. Itu bermanfaat untuk pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupannya. Iya. Tepat. Jika aku bungkam, tapi diam-diam membantunya, dia tak bisa melihat masalahnya dan takkan maju dalam tugasnya. Akhirnya, aku memberitahu masalah yang kulihat dalam pekerjaannya. Dia ingin berubah setelah dengar ucapanku. Setelah menerapkan itu, aku merasa nyaman dan damai. Dan kami mendapatkan hasil tugas yang lebih baik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dari pengalamanmu, aku bisa lihat bahwa aku juga terpengaruh oleh gagasan toleran terhadap orang lain. Mulai sekarang, aku harus mengikuti kebenaran dan firman Tuhan dalam caraku berpikir dan bertindak. Amin.